wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herman, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung. Pada pertemuan kali ini saya akan memberikan penjelasan bagian-bagian dan fungsi pada Arduino. Oke, langsung saja kita tampilkan slide-nya. Ini merupakan gambar controller Arduino. Nah, ini merupakan bagian-bagiannya. Yang pertama ada power USB. Power USB ini berfungsi sebagai media pemberi tegangan listrik ke Arduino. Yang kedua sebagai media tempat memasukkan program dari komputer ke Arduino. Yang ketiga sebagai media untuk komunikasi serial antara komputer dan Arduino. Selanjutnya ada kristal osilator. Kristal osilator ini berfungsi sebagai jantung Arduino atau yang mengirimkan detak ke mikrokontroler agar beroperasi setiap detiknya. Selanjutnya voltage regulator. Voltage regulator ini berfungsi menstabilkan tegangan listrik yang masuk ke Arduino. Biasanya pada komponen elektronika ini menggunakan IC 7805. Selanjutnya ada power jack. Fungsi dari power jack pada modul Arduino adalah sebagai media pemberi tegangan listrik ke Arduino apabila tak ingin menggunakan power USB. Jadi ketika tidak menggunakan USB, misalnya pada peralatan IoT, pada project IoT ini kan tidak harus terkoneksi ke PC atau laptop terus, kita dapat menggunakan satu daya yang power jacknya dihubungkan ke ini. Oke, selanjutnya ada pin reset. Pin reset ini dari power jack pada modul Arduino adalah program dimulai dari awal. Cara penggunaannya yaitu dengan menghubungkan pin reset ini langsung ke ground. Pin reset ini biasanya mereset atau menginstal ulang program yang sudah dikirim pada Arduino tersebut. Nah, untuk pin tegangan 3,3 volt ini berfungsi sebagai pin positif untuk komponen yang menggunakan tegangan 3,3 volt. Terus selanjutnya pin 5 volt. Pin tegangan 5 volt ini berfungsi sebagai pin positif untuk komponen yang menggunakan tegangan 5 volt. Pin 5 volt sering juga disebut pin VCC. Selanjutnya yang di samping ada pin ground. Pin ground ini berfungsi sebagai pin negatif pada tiap komponen yang dihubungkan ke Arduino. Jadi untuk tegangan yang dipakai biasanya bisa menggunakan 5 volt dan 3 volt. 5 volt ini untuk positifnya, sedangkan negatifnya kita bisa mengambil di ground. Terus selanjutnya ada pin penambah tegangan atau pin P-in, berfungsi sebagai media pemasok listrik tambahan dari luar sebesar 5 volt bila tak ingin menggunakan power USB atau power jack. Nah, ini juga bisa menggantikan power USB dan power jack untuk menghidupkan atau mengoperasikan Arduino. Selanjutnya di sebelahnya ada juga analog input. Artinya analog in ini sebagai pin input, berfungsi membaca tegangan dan sinyal analog dari berbagai jenis, bisa untuk sensor untuk diubah ke nilai digital. Ini biasanya untuk sensor inputnya bisa menggunakan push button juga. Nah, selanjutnya ini chip atau IC controllernya atau disebut juga main controllernya, berfungsi sebagai otak yang mengatur keseluruhan pin pada port Arduino tersebut. Nah, sebelahnya tombol reset. Tombol reset ini biasanya mengulang atau memulai ulang program yang ada pada Arduino. Selanjutnya ada pin ICSP atau In Circuit Serial Programming, berfungsi untuk memprogram mikrokontroler seperti Atmega 328 melalui jalur USB Atmega 16U2. Ini biasanya untuk memprogram mikrokontroler seperti Atmega 328. Selanjutnya di sampingnya ada lampu indikator power.
untuk lampu indikator sendiri untuk menandai atau berfungsi sebagai indikator bahwa Arduino sudah mendapatkan suplai tegangan listrik. Oke, selanjutnya ada lampu indikator TX dan lampu indikator RX. Lampu indikator TX ini menandakan bahwa Arduino sudah mendapatkan suplai tegangan listrik yang baik. Sedangkan tegangan TX ini berfungsi sebagai penanda bahwa sedang terjadi pengiriman data dalam komunikasi serial. Sedangkan lampu indikator RX ini berfungsi sebagai penanda bahwa sedang terjadi penerimaan data dalam komunikasi serial. Dan di sebelahnya lagi ada digital PWM atau pin input atau output digital. Biasanya ini digunakan untuk output, bisa dipakai untuk LED, relay atau sejenisnya. Untuk pin RF ini atau disebut juga analog reference, fungsinya untuk mengatur tegangan referensi eksternal, biasanya berada di kisaran 0 volt sampai 5 volt. Sebelahnya ada pin SDA atau serial data, berfungsi untuk mengantarkan data dari modul I2C atau yang sejenisnya. Selanjutnya di sebelahnya ada pin SCL atau serial clock, berfungsi untuk mengantarkan sinyal waktu atau clock dari modul I2C ke Arduino. Oke, baiklah, ini penjelasan bagian-bagian dan fungsi pada board Arduino. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.